Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mencoba sedikit memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan sistem Moodle pada pembelajaran daring di SMA Negeri 1 Ayah. Kalian bisa menggunakan HP, PC desktop maupun laptop, bahkan tablet untuk melakukan pembelajaran dengan sistem Moodle yang digunakan di SMA Negeri 1 Ayah pada tahun pembelajaran 2020-2021 ini. Yang pertama kalian perlu lakukan yaitu kalian silakan masuk ke browser kalian. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kalian bisa menyesuaikan dengan browser yang lain. Kalian silakan memasukkan alamat untuk Moodle SMA Negeri 1 Ayah. Kalian ketikkan alamatnya yaitu semansai.gnomio.com. Silakan kalian masukkan alamatnya semansai.gnomio.com untuk masuk ke halaman Moodle SMA Negeri 1 Ayah. Selanjutnya ini halaman awal dari Moodle SMA Negeri 1 Ayah. Kalian belum bisa melakukan akses apapun ketika kalian belum login. Silakan kalian nanti login sesuai dengan username dan password yang diberikan di grup kelas. Untuk login, kalian silakan klik login di pojok kanan atas. Setelah klik login, kalian akan diminta untuk memasukkan username. Misalkan di sini saya menggunakan username salah satu siswa kelas 12. Terus passwordnya silakan dimasukkan. Setelah dimasukkan username dan password, kalian silakan login. Di sini saya sampling menggunakan username dari Mas Dimas Lanang Rizky Wahid, kelas 12 MIPA 1. Di sini ada keterangan 12 MIPA 1 Dimas Lanang Rizky Wahid. Ketika kalian sudah masuk ke sistem Moodle ini, kalian akan sesuai dengan kelasnya akan mendapatkan mapel-mapel di kelas 12. Ada di sebelah kiri ini, atau boleh kalian lihat juga melalui tab course di sini dalam bentuk thumbnail seperti ini. Misalkan nantinya akan saya simulasikan ketika kalian mengerjakan mapel kimia. Anggap hari ini kalian mempunyai mata pelajaran sesuai jadwal yaitu kimia. Di sini kalian akan melihat mapel-mapel yang lain, terus kalian cari kimia. Kimia ada di nomor 3, di sini kimia kelas 12. Di sini saya jelaskan sedikit. Di sini kenapa kok masih ada 0%? 0% ini menandakan kalau kalian belum mengerjakan atau belum melakukan aktivitas pembelajaran di mapel tersebut. Baik di sini kimia masih 0% maupun fisika dan pembelajaran lain. Jadi setiap kali kalian melakukan pembelajaran nanti progresnya akan terbaca di sini. Misalkan kalau kalian yang rajin, kalian akan segera mendapatkan 100%. Demikian pula kalian yang malas, Bapak Ibu guru ataupun kepala sekolah bisa melihat progres kalian di sini. Mungkin baru 30%, 40%, tergantung seberapa banyak aktivitas pembelajaran kalian di mapel yang bersangkutan. Contoh saya simulasikan hari ini mapel kimia. Kalian klik aja di kimia kelas 12 ini. Kalian masuk ke halaman mapel kimia. Di sini ada beberapa materi, mulai dari persiapan. Ini pesan dari Bapak Ibu guru yang bersangkutan, silakan kalian pahami dan cermati. Di sini ada nanti tampilan materi. Contoh di sini sebagai simulasi saya materi pertama korosi. Nanti materi kedua akan saya upload di topik kedua, topik ketiga dan seterusnya. Sekarang kita mulai dari ketika kita mempelajari di bab pertama atau materi pertama. Di sini berupa korosi. Di bagian korosi ini kalian akan bertemu dengan beberapa tampilan di sini. Ada materi, PPT, video sampai dengan soal evaluasi. Yang perlu kalian akses atau pelajari lebih dulu atau lebih awal sebelum sampai soal evaluasi adalah materi-materi yang ada di bagian atas. Materi, PPT, video ini. Karena soal evaluasi ini bisa dikerjakan tentunya setelah kalian mempelajari materi-materi. Baik itu materi yang berupa cetak, tampilan video, atau link YouTube. Kita mulai dari materi yang pertama. Misalkan ini kita mau mengakses ini, silakan klik aja di tulisan materi korosi ini. Kita klik. Karena ini kebetulan berupa file, kalian akan
file sesuai materi yang diupload oleh Bapak Ibu guru. Di sini berupa file PDF. Bisa kalian download atau kalian simpan di gadget kalian. Misalkan memungkinkan atau kalian menghendaki di print, silakan di print agar kalian punya materi dalam bentuk cetak lebih mudah untuk dipelajari. Kalau ini sudah, kalian bisa kembali ke halaman sebelumnya, kalian back atau kembali. Nah, setelah mengakses materi korosi ini, artinya kalian sudah melakukan pembelajaran di bagian pertama. Apa yang harus kalian lakukan yaitu kalian centang di kotak sebelah kanan. Artinya kalian sudah mengakses materi tersebut. Ini sebagai bukti kalian sudah melakukan pembelajaran. Selanjutnya untuk materi kedua. Untuk mengaksesnya sama seperti materi pertama, kalian silakan klik. Cuma karena ini berupa link YouTube, kalian akan diarahkan ke link YouTube yang dibuat oleh guru. Misalkan ini saya membuat link YouTube. Ini ketika kalian klik, kalian akan mengakses atau membuka link YouTube yang dilinkkan oleh guru. Jadi silakan kalian bisa komen, like atau subscribe di video yang dilinkkan oleh Bapak Ibu guru kalian. Kalau ini sudah, kalian silakan tonton dan pahami atau pelajari sampai selesai. Kalian kembali ke depan atau sekedar tip aja, misalkan kalian agar tidak terlalu boros kuotanya, kalian bisa men-setting tampilan ini jangan terlalu tinggi. Kalian bisa setting ke tampilan yang terendah 144 atau mungkin 240, asal tulisan masih bisa dipahami atau terbaca. Ini sekedar tip aja biar penggunaan kuota tidak terlalu boros. Kalau ini sudah, silakan kalian kembali ke halaman selanjutnya atau kembali ke halaman Moodle. Karena kalian sudah mengakses materi yang kedua yang berupa link YouTube, kalian silakan centang di sebelah kanan. Di sini kalian sebagai bukti kalian sudah mengakses materi kedua. Selanjutnya di materi ketiga. Materi ketiga ini berupa video materi korosi. Ini hampir sama seperti yang link kedua, hanya ini untuk mempersingkat atau semacam rangkuman dari materi-materi yang sudah ada dalam bentuk link YouTube maupun di materi yang berupa file. Silakan kalian bisa lihat, tonton. Seperti ini gambaran singkatnya. Silakan bisa kalian tonton sampai selesai untuk melengkapi materi yang ada di bagian atas. Kalau ini sudah, kalian bisa kembali ke halaman bab 1 atau bab korosi. Kalian bisa kembali ke materinya dengan mengklik di sini korosi. Kalian akan kembali ke korosi yang tadi kalian pelajari. Karena kalian sudah mengakses materi ketiga, silakan kalian klik di sini. Terus apakah semua Bapak Ibu guru menggunakan 3 jenis materi ini? Tidak semuanya. Mungkin ada yang hanya materi cetak langsung evaluasi, mungkin ada yang hanya PowerPoint langsung evaluasi. Jadi tergantung dari Bapak Ibu guru menyediakan materi untuk kalian pelajari. Tapi ingat, setiap materi yang kalian dapatkan di sini yang diupload oleh Bapak Ibu guru harus kalian akses dan kalian klik tanda kalian sudah mengakses. Terus untuk soal evaluasi, beberapa catatan yang perlu kalian pahami atau ketahui dulu sebelum mengerjakan soal evaluasi. Yang pertama adalah soal evaluasi ini dikerjakan tentunya setelah kalian mempelajari materi yang sudah diberikan. Berarti tidak harus pada hari itu kalian menyelesaikan soal evaluasi. Bisa jadi mungkin seminggu atau beberapa hari setelah materi ini diberikan. Dan ingat, soal evaluasi ini biasanya ada batas terakhir kapan harus bisa mengerjakan. Jadi hati-hati, jangan sampai pembelajaran ini sudah diakses 1 bulan kalian belum mengerjakan soal evaluasi. Biasanya antara 1 minggu atau 2 minggu dari awal kalian mempelajari ini, soal evaluasi sudah bisa mulai dikerjakan. Untuk mengerjakan soal evaluasi, kalian tinggal klik soal evaluasi ini. Nah, di sini ada beberapa catatan. Lihat di sini. Di sini ada keterangan attempt allow 2 kali. Berarti di sini kesempatan kalian untuk mengerjakan ini adalah 2 kali. Kenapa bisa 2 kali? Asumsinya adalah kesempatan pertama kalian mengerjakan akan dihitung sebagai penilaian harian atau ulangan harian. Kalau kalian merasa nilai kalian nanti tidak sesuai target atau di bawah KKM, kalian bisa mengulanginya sekali lagi sebagai remedial. Terus misalkan
ada suatu kasus kalian sudah mengerjakan soal evaluasi untuk yang pertama kali dengan nilai 78. 78 itu sebenarnya kalau dibandingkan dengan KKM kalian sudah tuntas, artinya sudah mencapai nilai KKM. Akan tetapi mungkin ada perasaan saya mungkin akan lebih baik kalau mengerjakan lagi, saya yakin akan mendapatkan nilai yang lebih baik. Silakan kalian bisa mencoba untuk yang kedua kali. Terus dari kesempatan yang kedua itu ada dua kemungkinan. Misalkan kalian mendapatkan nilai yang lebih bagus, tadinya 78 jadi 85, nilai yang digunakan adalah 85. Bagaimana kalau nilainya ternyata turun? Dari 78 ternyata menjadi 70. Nilai yang digunakan yaitu yang 78. Jadi ketika kalian mencoba dan ternyata nilainya turun, berarti nilai yang terbaik yang digunakan. Jadi silakan kesempatan dua kali ini bisa kalian gunakan. Nah, ada catatannya di sini juga. Ini yang mungkin bisa buat catatan kalian. Kapan terakhir soal ini bisa dikerjakan? Di bagian yang kedua ini, kalian akan mendapatkan keterangan akan kuis ini akan ditutup pada hari Minggu tanggal 12 Juli pukul 2.08 PM. Jadi kalian harus sebelum jam ini atau jam ini pada tanggal ini kalian harus sudah mengerjakan. Dan kapan kuis ini bisa dimulai dikerjakan? Sejak 30 Juni 2020. Ini yang harus kalian pahami. Jadi kalau misalkan kalian menguasai soal korosi misalkan, terus kalian pengen tahu, wah kapan saya terakhir harus mengerjakan soal evaluasi, kalian bisa cek dari klik ini aja di soal korosi. Oh, tanggal terakhir yang harus saya mengerjakan adalah ini. Berarti kalian harus ingat-ingat bahwa tanggal 12 Juli untuk sebelum 12 Juli ini kalian harus sudah mengerjakan soal evaluasi. Jadi kalian punya tagihan sampai dengan 12 Juli ini. Terus selanjutnya untuk waktunya di sini time limit, tiap Bapak Ibu guru akan set time-nya beda-beda. Ada yang 45 menit, ada yang 30 menit, tergantung dari Bapak Ibu guru. Jadi ini adalah waktu yang diberikan untuk kalian mengerjakan soal. Selanjutnya kalau kalian akan mengerjakan, silakan kalian klik attempt quiz now. Kalau kalian sudah yakin untuk mengerjakan saat ini, silakan start attempt. Nah, setelah kalian masuk ke halaman ini, kalian sudah tidak ada kesempatan untuk meng-cancel. Jadi harus menyelesaikan soal ini dengan waktu yang disediakan. Ingat, waktunya akan berjalan. Di sini ada pengingat waktu yang masih disediakan yaitu 44 menit 40 detik. Jadi kalian harus mengerjakan ini selama waktu yang disediakan. Adapun soalnya di sini ada tabel ini diketahui ternyata soalnya hanya 10. Nah, keuntungan menggunakan ini, kalau mungkin ada yang beberapa yang sudah pengalaman menggunakan CBT kemarin adalah yang pertama, ketika kalian kehilangan sinyal, kalian tidak perlu minta reset ke admin. Jadi kalian silakan kalau kehilangan sinyal, kalian cari tempat yang ada sinyal, kalian login lagi. Cuma ruginya memang waktunya akan terus berjalan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau saya mengerjakan sampai waktu ini habis gimana? Wah, ketika kalian mengerjakan dan waktunya habis, soal ini akan tertutup secara otomatis dan jawaban kalian otomatis tersimpan. Itu yang akan membedakan antara sistem modul dengan CBT. Jadi tidak ada sistem reset ke admin ataupun kalian khawatir kalau jawaban tidak tersimpan. Kita mulai untuk mengerjakan misalkan dari pertanyaan ini. Berikutnya faktor yang menyebabkan terjadinya korosi kecuali. Misalkan ini saya kerjakan, misalkan di nomor 1 ini jawabannya misalkan. Kita lanjutkan ke nomor kedua. Misalkan di nomor kedua ini saya masih ragu-ragu, kita lanjutkan ke next page saja. Tidak harus urut mengerjakan. Kalau memang belum bisa, lewati enggak apa-apa. Di sini ada punya logam melindungi besi dari perkataan dengan cara proteksi katodik adalah saya pilih NG. Terus next page. Misalkan faktor 12 ada lingkungan mempengaruhi korosi kecuali misalnya memilih jawaban B. Next page. Terus logam yang dapat mencegah korosi pada bumper mobil adalah chromium. Selanjutnya saya milih magnesium.
saya milih selain. Soal nomor 8 saya milih kedua. Ini saya jawab acak aja. Saya milih ini karena yang paling panjang. Maaf, ini bercanda, tidak jadi alasan. Selanjutnya nomor 10. Ini saya pilih jawaban A. Misalkan ini saya sudah sampai soal terakhir, kita bisa mengakhirinya ketika kita klik. Nah, ini hati-hati, ini ada kesempatan kita untuk mengakhiri atau kita kembali lagi ke soal. Nah, di sini statusnya kita lihat soal nomor 1 jawaban sudah tersimpan, nomor 2 jawaban belum tersimpan, artinya ada jawaban di sini juga terlihat indikatornya, berarti belum terjawab. Pada kasus seperti ini kalian bisa balik dengan return to attempt. Setelah return to attempt ini kita cari ke nomor 2 yang belum terjawab. Kita kembali ke nomor 2. Oh ya benar, ternyata nomor 2 belum terjawab, berarti ini harus dikerjakan terlebih dahulu. Misalkan di sini berdasarkan data tersebut urutan terbentuknya korosi paling cepat adalah, berarti yang paling cepat yang mana dulu? Berarti ini 2, misalkan nomor berapa ya, 2, 1, 4, 3, saya milih yang E misalkan. Ini kalau ini sudah di halaman selanjutnya sudah, kita bisa langsung ke halaman terakhir, atau kalau enggak kita bisa finish time dari menu sini. Kita finish time artinya kita cek dulu apakah jawaban sudah tersimpan. Ternyata sudah tersimpan semua. Di sini masih diingatkan waktunya masih 40 menit. Kalau kalian mau cek lagi silahkan kembali, tapi kalau sudah yakin silahkan kalian submit all and finish, artinya kalian mengakhiri mengerjakan soal. Masih ditawarkan lagi, misalkan kalian salah klik, ini masih bisa cancel kembali, tapi kalau kalian sudah yakin silahkan submit all and finish. Nah, ini yang membedakan. Setelah kalian submit all and finish, kalian bisa melihat nilai kalian. Oh, ternyata hasil pengerjaan saya tadi nilainya 90. Nilai kalian yang ini 90 dari 100. Berarti nilai kalian adalah 90, atau ditampilkan di sini juga 90. Berarti ini nilai yang kalian dapat dari yang kalian kerjakan di soal evaluasi. Misalkan kalian merasa, wah saya kurang puas, saya pengen 100, kalian bisa reattempt quiz. Ingat, masih ada kesempatan sekali. Tapi kalau misalkan mau, udahlah 90 sudah puas, kalian nggak perlu mengulang lagi, gitu ya. Jadi kalau ini sudah selesai, kalian bisa kembali ke materi bab korosi. Ingat, kalian perlu mencentang kotak ini karena kalian sudah melakukan aktivitas di soal evaluasi. Kalian tinggal centang, selesai. Nah, untuk mengetahuinya apakah saya sudah melakukan kegiatan pembelajaran di materi kimia, kalian bisa kembali ke dashboard, cek. Ingat tadi kimia ada di halaman ketiga, kalian lihat di halaman ketiga. Nah, sekarang kita bisa lihat untuk Mas Dimas Lanang Rizky Wahid, karena dia sudah melakukan pembelajaran atau melakukan aktivitas pembelajaran dari materi sampai evaluasi, berarti dia sudah mendapatkan 100%. Ini sebagai bukti kalian sudah melakukan kegiatan pembelajaran, dan ini sebagai pengganti daftar hadir atau absensi. Bagi yang masih 0 akan dianggap tidak melakukan pembelajaran atau dia absen. Sedangkan yang sudah ada progresnya meskipun belum 100%, dia akan dianggap sudah melakukan aktivitas pembelajaran. Mungkin itu sedikit yang bisa saya jelaskan tentang akses ke Moodle. Adapun yang lain, di pelajaran yang lain sistemnya akan sama seperti yang saya jelaskan di materi kimia. Tinggal kalian akses sesuai jadwal pembelajaran di kelas kalian. Misalkan nantinya di materi PAI, ya kalian masuk ke di thumbnailnya PAI, tinggal kalian cari mungkin PAI di halaman pertama, tinggal kalian klik masuk dan sebagainya. Setiap kali selesai, sudah tidak ada tagihan di hari itu, silahkan kalian bisa keluar dengan menu yang sama ketika login, yaitu di pojokan atas kalian tinggal logout. Setelah logout, berarti kalian sudah silahkan boleh menutup browsernya, baik itu di HP maupun di laptop. Mungkin
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang penjelasan singkat penggunaan sistem model di SMA Negeri 1 Ayah. Adapun hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan ke sekolah ataupun Bapak Guru kelas ke wali kelasnya masing-masing. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau tutur kata yang kurang jelas dan kurang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.